Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nirai Sri Mertaningsih, NIM 2011031002 dari kelas G semester 1, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat yaitu berupa smartbook. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan media ini yaitu kertas karton, kertas manila, gunting, double tip, penggaris, dan cutter. Berikut ini video saat pembuatan media pembelajaran. Kali ini saya akan mereview beberapa materi yang terdapat di dalam media pembelajaran ini. Materi yang pertama yaitu tentang aspek-aspek perbedaan individu. Aspek-aspek perbedaan individu mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan intelektual, yang kedua bakat minat, yang ketiga fisik motorik, yang keempat sosial emosional, dan yang kelima moral. Yang pertama, perbedaan intelektual. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian, kedua, bakat dan minat. Bakat dan minat terdapat di dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, fisik motorik dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem syaraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan yang tetap. Kemudian yang keempat, sosial emosional. Perkembangan sosialisasi dan emosi pada anak merupakan kondisi emosi dan kemampuan anak merespon lingkungannya di usia sebelumnya. Sosial emosional pada anak bertujuan untuk mengetahui bagaimana dirinya dan bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang aspek perkembangan sifat-sifat kepribadian dan implikasinya bagi pendidikan. Kepribadian merupakan sebuah sistem fisikofisik pada diri manusia, dibentuk melalui sebuah perkembangan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Alport, kepribadian itu dapat dikategorikan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, dan yang terakhir masa dewasa. Yang pertama, masa bayi. Pada masa ini, peranan orang tua untuk memperkenalkan nilai dan norma kehidupan pada bayi adalah sangat berpengaruh bagi perkembangan pola kehidupan berikutnya. Setidaknya pada paruh kedua tahun pertama, seorang bayi telah memulai memperlihatkan kualitas-kualitas unik yang merupakan atribut kepribadian yang bersifat tetap. Kemudian yang kedua, pada masa kanak-kanak, perkembangan dari masa bayi menuju masa kanak-kanak melewati garis-garis yang berganda. Manusia adalah organisme yang pada waktu lahir adalah makhluk biologis yang akan terus berkembang dan berubah menjadi individu yang egonya akan selalu berkembang. Kemudian yang terakhir pada masa dewasa. Dalam diri individu dewasa ditemukan kepribadian yang tingkah lakunya ditentukan oleh
sekumpulan sifat yang ada di dalam diri. Individu dewasa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan. Kemudian, faktor penghambat perkembangan kepribadian. Faktor penghambat perkembangan kepribadian ada yang berasal dari dalam diri maupun luar diri. Faktor yang berasal dari diri sendiri yaitu karena individu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kemudian individu kurang termotivasi dalam hidup. Kemudian individu enggan menelaah diri, dan yang terakhir karena faktor usia. Faktor yang berasal dari luar yaitu karena faktor tradisi dan budaya dan penerimaan masyarakat sosial. Kemudian, pentingnya kepribadian dalam pendidikan. Kepribadian erat kaitannya dengan pendidikan, terutama untuk menentukan hasil belajar seorang siswa. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, yakni keadaan jasmani dan rohani seorang siswa. Kemudian, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Kemudian, yang terakhir, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang dapat meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk menerima pembelajaran. Kemudian, materi yang terakhir tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Dimulai dari masa bayi dan anak-anak. Pada masa ini, anak-anak mulai belajar berjalan, mulai belajar berbicara, mulai belajar memakan makanan padat, kemudian belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga maupun orang lain, dan belajar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, pada masa anak sekolah. Pada masa ini, anak-anak belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Kemudian, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian, mengembangkan dasar-dasar kecakapan, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, pada masa remaja. Pada masa remaja, individu mulai bergaul dengan teman yang lawan jenis maupun sesama jenis. Kemudian, menerima keadaan jasmani dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial, dan menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kemudian, pada masa dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup sebagai suami dan istri, mulai membentuk keluarga, dan mulai mengasuh anak. Kemudian, pada masa yang terakhir yaitu masa usia madya. Pada masa ini, individu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologisnya. Kemudian, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Kemudian, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Itulah tadi beberapa review materi dari media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.